Lantang suara Bung Karno yang menyatakan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat bergema sampai saat ini. Penyambung lidah rakyat Indonesia. Sebuah momentum di mana kala itu rakyat Indonesia mampu menegakkan kepalanya dan bersama berdiri tegak untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi bangsa. Saat ini, banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa. Namun demikian, masih banyak pula tantangan yang harus diatasi dan masalah yang harus ditangani agar sistem politik demokrasi membuka jalan menuju kemajuan manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Ke depan, kita membutuhkan pemimpin nasional yang mampu menjaga stabilitas politik. Kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu menjaga eksistensi Republik ini di tengah gelombang perubahan dunia yang sedang terjadi. Saya yakin dan percaya kita masih memiliki calon-calon pemimpin dari anak negeri ini yang terbaik dari yang baik-baik. Halo, selamat malam pemirsa. 14 Februari 2024 menjadi hari yang dinanti sebagai puncak dari pesta demokrasi di negeri ini. Tidak terasa waktunya tinggal 7 bulan lagi. Pesta demokrasi akan menjadi momentum terpilihnya pemimpin baru yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa dari pemimpin terdahulu. Rakyat butuh pemimpin yang mendengar tangisan pilu nasib rakyatnya dan mau mengulurkan tangannya untuk berdiri tegak bersama, mengatasi masalah dengan asas kejujuran dan keadilan. Pertanyaannya, sudah adakah kandidat pemimpin bersih dan jujur yang bisa membawa Indonesia maju, makmur, dan sejahtera? Pemirsa, inilah visi negarawan mencari pemimpin bangsa. Bersama saya Vera Bahaswan dan sudah hadir juga di studio kami, yaitu ada 2 narasumber, yaitu Bapak Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri, serta Profesor Al-Makin, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam Vera. Sehat, Pak Dirman, baik. Pak Makin? Alhamdulillah. Apa Terima kabar, Pak kasih Vera? sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Visi Negarawan. Terima kasih. Dan pemirsa, pemirsa tepat 7 bulan lagi masyarakat ini akan menentukan pemimpin pilihannya. Lalu bagaimana, saya ingin ke Pak Makin dulu ya, bagaimana melihat situasi di tahun politik saat ini? Apakah memang sudah terlihat bahwa suhu politiknya sudah semakin memanas, terlebih kalau melihat gejolak di media sosial begitu ya? Pak Makin bagaimana melihatnya? Ya, terima kasih Mbak Vera. Semoga sehat-sehat semuanya, juga para pemirsa. Ya, saya masih optimis. Ya, saya masih optimis. Para pemimpin kita masih menahan diri. Ya. Dan sikap reaktif itu tidak kita dapati. Ya, tentu ada beberapa yang perlu kita perhatikan, tetapi semuanya masih bijak ya. Masih bijak, masih kondusif, bijak, terkendali masih begitu kondusif. Ya? Menurut saya masih kondusif ya. Apakah ini menggambarkan bahwa nanti ketika puncak pemilunya, terutama masa kampanye begitu ya, nanti November sampai dengan Februarinya, 14 Februari, itu menggambarkan situasi saat ini akan sama nantinya ke depan? Saya kira akan tetap sama kurang lebih ya. Kalau toh bergeser juga tidak banyak. Ini kita bisa belajar dari perubahan yang ada di negeri ini. Kita sudah mengalami banyak ujian ya. Ketika era kebangkitan nasional mulai dari 1908, 1912, 1928, 1926 dan 1945 pada puncaknya. Terus kemudian setelah kemerdekaan kita juga mengalami ujian dan cobaannya dan kita mampu melewatinya. Dan tentu saja yang terakhir adalah reformasi. Mulai dari saat ini sampai ke depan, saya sangat optimis bahwa mental kita sebagai bangsa tetap teruji. Para pemimpinnya saya yakin juga tetap menahan diri, tetap berusaha untuk saling memahami. Di tengah keragaman ya. Mental calon pemimpinnya dan masyarakatnya tetap bisa menjaga kondusivitasnya begitu ya, walaupun di tengah proses demokrasi itu sendiri. Insya Allah saya optimis karena keragaman ini kan harus dipahami, tidak hanya keragaman agama,
tidak hanya keragaman sosial, tidak hanya keragaman budaya, tidak hanya keragaman tradisi ya, tapi juga keragaman politik. Dan kita sudah menganut sistem multipartai, maka toleransi, tenggang rasa dan saling memahami ini saya kira sudah terbangun pelan-pelannya dan saya yakin kita optimis dalam kondisi seperti ini. Oke, saya ingin ke Pak Dirman. Pak Dirman, kalau kita lihat kan tadi kata Pak Makin bahwa situasi politik saat ini masih kondusif, masih terkendali begitu ya. Tapi bagaimana melihat 3 calon kandidat yang saat ini sudah ada nih, tampil ada 3 calon. Kalau menurut Pak Dirman 3 saja, apakah sudah cukup ataukah mungkin ada juga anggapan gitu ya, lebih banyak calon, lebih banyak pilihan, maka masyarakat lebih dikayakan dengan pilihan tersebut begitu. Lebih mudah lagi untuk memilihnya. Kalau Pak Dirman bagaimana? Jadi pertama judulnya sangat baik ya, mencari pemimpin bangsa. Jadi bukan mencari pimpinan. Karena mungkin banyak sekali pimpinan tapi belum bisa memimpin. Belum tentu memiliki syarat sebagai pemimpin karena pimpinan itu berkaitan sama otoritas, sama kekuasaan. Pemimpin itu berkaitan sama perilaku, sama karakter. Dan memang kita tepat sekali kita harus mencari tokoh-tokoh yang memiliki karakter sebagai pemimpin. Kalau tadi dikatakan apakah jumlah yang muncul itu sudah cukup atau tidak, menurut saya relatif. Tapi memang sebaiknya kita diberikan pilihan yang lebih banyak supaya masyarakat itu bisa, ya ibaratnya kalau belanja itu kan pilihannya banyak kan akan lebih baik yang terpilih. Jadi 3 tokoh barangkali oke, tapi lebih banyak lebih baik. Dan menurut saya memang kita harus mulai pada aspek-aspek kualitatif, tidak sekedar popularitas, tapi bagaimana kredibilitas mereka, bagaimana integritas mereka, bagaimana track record mereka. Jadi kalau tadi diberikan pilihan yang makin banyak, maka rakyat akan memiliki waktu, memiliki pertimbangan lebih luas, dan akhirnya siapapun terpilih maka dia yang terbaik. Dan kalau kembali pada suasana, saya sepakat dengan Prof. Makin tadi bahwa suasana kita masih kondusif dan saya kira semua kan bisa menjaga diri. Wajar kalau ada hangat di sana sini, tapi ini kan bukan pemilu yang pertama, ini pemilu yang kesekian. Kita sudah mengalami proses pemilu multipartai yang begitu rupa dan kita sudah belajar banyak. Jadi Pak Dirman, tapi gini, kalau semakin banyak calonnya, konsekuensinya adalah putarannya juga berpotensi 2 kali begitu, harus 2 kali putaran. Nah itu kan tentu akan memakan waktu lebih panjang, cost-nya mungkin juga lebih besar gitu ya. Tapi apakah itu konsekuensi yang wajar memang harus dilalui dalam proses demokrasi? Kalau kita belajar dari pemilu 2004 ya, kan pertama kali Pilpres langsung kan 2004, 9, 14, 19. Menurut saya yang terbaik adalah pemilu 2004 dan 9. Calonnya banyak. Kemudian pada putaran kedua mereka konsolidasi dan tidak ada polarisasi yang berlebihan. Dan akhirnya semuanya mencari keseimbangan baru. Setelah selesai pemilu, tenang-tenang saja. Tapi sebaliknya pemilu 2014-2019 ketika calonnya hanya 2, itu penajamannya luar biasa. Karena sejak awal kita dihadapkan pada 2 front yang terlalu tajam. Jadi ini alhamdulillah kita punya 3 calon, jadi tidak terlalu tajam. Nah, nanti kalau kita punya 4 calon barangkali juga lebih tenang. Kalau soal berapa putaran tergantung. Kalau memang ada yang menonjol, ya walaupun 3 calon bisa 1 putaran. Kalau misalnya mesti 2 putaran juga tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah suasana dalam masyarakat jangan sampai dihadap-hadapkan dengan front yang tetap tajam, dijaga kondusivitasnya betul, begitu ya. Betul. Oke, Pak Dirman, jadi kalau tadi Pak Dirman sempat menyinggung soal kriteria. Kriteria seperti apa sih yang sebetulnya dibutuhkan dari sosok pemimpin bangsa itu? Kita ini sudah merdeka 78 tahun kan. Dan menurut saya sebagai bangsa ini perjalanannya itu Prof. Makin sudah menyampaikan sangat panjang. Saya membayangkan dari mulai Bung Karno sebagai tokoh yang membangun satu nation building begitu ya, itu kita bangga sebagai bangsa. Kemudian masuk Pak Harto yang melakukan pembangunan ekonomi dengan baik, kita bangga sebagai bangsa yang naik ekonominya, naik pendidikannya, kesejahteraannya. Kemudian masuk ke reformasi sebagai bangsa demokratis begitu. Kemudian di masa Pak Habibie, Ibu Mega itu ada transisi yang baik. Kemudian sekarang masuk ke Pak Jokowi yang sangat
fokus pada infrastruktur ya. Ya. Nah sebelumnya Pak SBY tentu saja itu tokoh yang dikenal sangat menjaga tata kelola, sangat menjaga hubungan internasional. Jadi ini adalah capaian-capaian yang baik yang harus kita bungkus. Nah saya menyebutnya kita bungkus, kita wrap up dan kemudian ditawarkan kepada dunia. Karena itu pemimpin ke depan barangkali adalah siapapun yang mampu merangkai seluruh keberhasilan itu, kemudian ditawarkan sebagai warga dunia. Nah, karena itu di samping memang bisa menghadirkan persatuan, tapi juga bisa menjadi wakil dari Indonesia dalam panggung-panggung internasional. Itu yang Tapi mungkin kalau kita dari harapkan. segi karakter seperti apa spesifiknya, Pak Dirman? Suasana sekarang ini kan suasana yang pertama dari segi sosial itu ada keterbelahan, dari segi ekonomi ada ketimpangan, kemudian dari segi peran sebagai warga global itu kita mengalami kemunduran. Jadi yang kita harapkan adalah tokoh yang bisa tadi menghadirkan persatuan, kemudian secara ekonomi bisa menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan, kemudian secara peran global bisa menjadi wakil Indonesia dalam forum-forum yang membuat kita tuh lebih berwibawa sebagai bangsa gitu. Nah, itu yang mungkin kita harapkan. Oke, itu yang diharapkan. Itu karakter dan kriteria menurut Pak Dirman begitu ya. Tapi bagaimana karakter menurut hasil dari lembaga survei? Kita lihat grafisnya berikut ini. Ya, nah jadi di situ bisa dilihat yang pertama ternyata karakter pemimpin yang diinginkan masyarakat itu adalah yang jujur ataupun tidak korupsi begitu ya. Itu besarannya 34,8% prosentasenya. Kemudian disusul dengan merakyat dan sederhana 15,9%. Kemudian ada ketegasan dan berwibawa. Dan di paling bawah adalah cerdas ataupun pintar itu 3,6%. Lain-lainnya 0,3%. Nah saya ingin tanyakan kepada Prof. Makin soal jujur dan tidak korupsi gitu ya. Jujur tidak korupsi 34,8%. Ternyata itu yang diinginkan oleh masyarakat kita. Itu yang sangat diimpi-impikan. Nah kalau Prof. Makin melihatnya kenapa sampai masyarakat begitu menginginkan hal tersebut? Apakah pemimpin yang terdahulunya itu belum bisa menunjukkan sisi kejujuran dan tidak korupsi itu? Atau bagaimana? Apa triggernya? Ya, mari kita lihat dalam kacamata yang lebih global ya. Di dalam setiap era itu pasti ada harapan ya. Di dalam bahasa sejarah dan bahasa antropologinya itu disebut Masaya atau Sang Mesias ya. Jadi masa saat ini itu dianggap masa krisis dan itu terjadi berulang-ulang ya. Misalnya 2000 tahun yang lalu di era Romawi kuno ya, atau 2500 tahun yang lalu, itu juga menganggap Romawi ini sudah dekadens secara moral ya. Penyalahgunaan kekuasaan, rakyatnya juga tidak taat pada azas ya. Para pemimpinnya tidak menyuarakan rakyat dan agama juga disalahgunakan ya. Begitu juga di era selanjutnya, misalnya di era Umayyah ya, dinasti Umayyah di dalam Islam juga sama ya, sehingga mereka menanti Masayah ya, seorang yang mampu membawa keberhasilan, mampu membawa rakyat ke era yang lebih baru lagi. Dan saya kira pada waktu Indonesia akan merdeka juga sama ya. Faham Masaya ini banyak sekali. Misalnya di Batavia itu ada banyak orang yang mengklaim menjadi Sang Mahdi ya, dalam bahasanya itu. Kemudian dia berani melawan Belanda tanpa senjata dan akhirnya ditembak ya, meninggal juga ya. Dan bahkan salah satu tokoh kita, Hos Cokroaminoto, Haji Umar Said Cokroaminoto itu dianggap Masaya, dianggap Mesiah, Sang Mahdi. Sehingga ketika dia pergi ke Probolinggo, ke Madura, kemana-mana itu orang berebut untuk cium tangan dan sehingga pingsan semua. Nah, era saat ini tidak berbeda dengan era-era sebelumnya. Di mana kita merasa bahwa ada yang harus diperbaiki ya. Dan ini yang sangat menarik adalah agama itu di bagian paling akhir ya. Artinya kita menjual platform atau simbol-simbol agama itu tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata tidak lagi cukup mudah dicerna oleh masyarakat. Jadi identitas bukan lagi menjadi prioritas gitu ya. Tidak lagi. Kita lanjutkan nanti perbincangan usai jeda. Ini menarik, kita akan dalami. Usai jeda tetap bersama kami di Visi Negarawan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan Mencari Pemimpin Bangsa. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi Pak Makin mengatakan bahwa era dulu dengan era sekarang tidak ada perbedaan kok, kriterianya sama yang diinginkan oleh masyarakat begitu ya. Terlebih faktor identitas ataupun agama sudah tidak lagi menjadi prioritas. Jadi kalau versinya Pak Makin, apa sih yang menjadi kriteria prioritas saat ini yang sangat-sangat diinginkan? Ya, baik Mbak Vera. Jadi beberapa survei menunjukkan dan juga di beberapa jurnal ilmiah bahwa simbol agama itu tidak lagi efektif ya digunakan dalam propaganda ide atau ideologi. Itu sudah banyak saya kira diteliti. Kemudian saya ingin sedikit menggarisbawahi bahwa demokrasi ini juga perlu kita kembalikan kepada akar lokal ya. Demokrasi ini kan sebetulnya adalah milik global, artinya masing-masing negara itu mempunyai tafsir ya, termasuk Indonesia. Saya kira untuk saat ini yang kita perlukan adalah bagaimana menerjemah nilai-nilai, karakter-karakter, baik sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sesuai dengan pengalaman Indonesia. Dan kalau kita menyebut Indonesia atau Nusantara itu sangat panjang ya. Ini ada 8 kebajikan atau biasanya disebut Astabrata. Dalam tradisi Hindu, kemudian juga diterjemahkan di dalam tradisi Islam, itu kurang lebih ya ada 8 kebajikan yang juga sekaligus merujuk pada nilai-nilai alam ya. Misalnya Yama itu adalah keadilan ya, kemudian Baruna itu adalah keluasan ya. Kemudian bumi ini adalah kekokohan. Saya kira nilai-nilai seperti ini sangat sesuai untuk melihat kriteria pemimpin kita saat ini. 8 kriteria ini dulu ceritanya ya, menurut versi Ramayana yang sudah diterjemah ke dalam berbagai macam bahasa di Nusantara ini adalah nasihat Rama kepada Raja Muda Wibisana ya. Dan ini saya kira juga sudah diterjemah lama, misalnya di dalam Candi Prambanan di Yogyakarta itu ada istilah Dikspala, yaitu Dewa Mata Angin ya. Kemudian simbol negara yang kita rujuk setiap saat yaitu Majapahit itu juga 9 arah mata angin, kurang lebih juga 9 kebijaksanaan ya. Dan saya kira ini sesuai ya, misalnya saya baca ya bagaimana para pemimpin itu. Indra misalnya. Indra adalah seperti hujan. Jadi pemimpin ini harus mendinginkan. Nah, Indonesia ini kan kaya dengan keragaman, kaya dengan perbedaan, kaya dengan gesekan-gesekan. Maka seorang pemimpin harus mendinginkan suasana seperti Dewa Indra ya. Begitu juga misalnya Surya harus menyinari semuanya, harus adil dan fair. Ngomong-ngomong soal Surya, ini juga ada kriteria versi Pak Surya. Nah, kalau itu kan tadi disampaikan oleh kriteria versi Pak Makin. Ini versi Pak Surya, kita lihat bersama. Indonesia hari ini memerlukan semangat baru, energi yang positif. Dan yang seharusnya memperkenalkan pikiran-pikiran perubahan baru ini haruslah pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka masyarakat. Para elit-elit masyarakat dengan latar belakang disiplin apapun ilmu yang dimiliki oleh mereka. Keteladanan harus ditampilkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keteladanan. Jadi kalau pemimpin, saudara lihat, dia berbicara seenak perutnya saja, seenak apa yang dia mau omongkan saja, cepat-cepat kasih tahu pada saudara-saudara kita di dekat kita. Jangan percaya pemimpin seperti itu. Bangsa sudah terlalu capek antara upaya untuk saling menjatuhkan di antara kita. Fitnah, sirik, dengki, khianat, berpikir secara kotor. Kapan negeri ini akan sejuk? Kapan kita mampu mengkonsolidasikan barisan kita sebagai satu kekuatan bersama? Indonesia yang harus maju dan jaya bersama. Disinilah peran para elit-elit bangsa ini. Para pemuka-pemuka bangsa. Pemuka-pemuka bangsa sebetulnya yang perlu menjadi catatan kita. Tidak banyak yang diminta oleh masyarakat. Satu hal yang pasti dirindukan. Apa itu? Keteladanan. Keteladanan.
Maka ketika semangat praktek keteladanan ini semakin hari semakin tergerus, menangislah bangsa ini. Itulah tadi kriteria yang disampaikan oleh Pak Surya, keteladanan sebagai pemimpin. Nah, kalau menurut Pak Dirman, keteladanan itu apakah termasuk kriteria yang tadi kita sempat bahas, kita tunjukkan gitu ya, grafis dari lembaga survei, beberapa tadi kriteria pemimpin bangsa. Apakah itu masuk keteladanan? Kata kunci tadi sangat baik, bahwa kita ini sedang kehilangan keteladanan. Ya. Keteladanan itu kan konotasinya baik, jadi hal-hal yang sifatnya universal, yang kebaikan-kebaikan, keluhuran itu yang sedang dicari. Dan saya bisa mengerti kenapa surveinya CSIS tadi memunculkan tidak korupsi dan kejujuran sebagai yang pertama, diikuti dengan karakter-karakter yang lain. Karena tadi kita membaca berita ya Prof, bahwa sekretaris MA itu ditangkap. Padahal MA itu merupakan benteng terakhir dari keadilan gitu. Dan ini yang kedua kali. Tapi lebih dari itu, selama 9 tahun ini, kita menyaksikan dari 7 lembaga tinggi negara, itu 6 diantaranya itu pemimpinnya terkena korupsi gitu. DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, MA, sampai BPK. BPK juga dulu ketuanya tersangka, kemudian diperadilankan. Jadi memang kita ini sedang merindukan teladan. Dan teladan itu ada orang yang bisa menampilkan sikap tadi. Kejujuran yang disebut Prof. Asta Brata tadi. Kejujuran, kedinginan, kebijaksanaan, integritas. Kemudian bagaimana dia bisa merangkum atau mengayomi semuanya. Jadi apabila kita bisa mendorong ke sana, dan menurut saya pemilu adalah kesempatan baik untuk melakukan koreksi. Dan bila tadi dikatakan oleh Pak Surya, pemimpin kita itu bicaranya asal bicara, tindakannya asal, itu sesuatu yang memang mesti dikoreksi. Dan menurut saya ini adalah kesempatan baik bagaimana kesempatan caranya baik bagi masyarakat gitu, bagi masyarakat untuk mencari sosok yang betul-betul teladan sebagai pemimpin bisa bangsa. Menjadi teladan. Dan sekali lagi ini yang kita cari bukan sekedar pimpinan, bukan sekedar pejabat, bukan sekedar penguasa, tapi pemimpin yang bukan memiliki pimpinan atau penguasa, tapi pemimpin yang luhur tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan perbincangan lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan, mencari pemimpin bangsa. Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan, mencari pemimpin bangsa. Sebelum kita melanjutkan diskusi, mari kita dengar dulu suara dari generasi muda tentang pemimpin impian mereka. Karakter yang mempunyai leader yang mempunyai karakter untuk mengayomi dan juga bisa memimpin secara benar dan juga bertanggung jawab untuk bawahannya, terutama leader-leader yang pandai dalam memecahkan suatu masalah di dalam timnya. Oke, kalau aku sih sebagai anak muda ya, melihat capres itu sebagai pemimpin harus punya terobosan gitu ya. Nggak perlu muluk-muluk sama birokrasi, nggak perlu melilit sama birokrasi gitu. Dan yang penting sih mereka harus bisa memanfaatkan anak muda sih sebagai sumber daya manusia yang mumpuni ini. Gitu. Kalau saya pribadi sih yang paling penting adalah presiden yang betul-betul mengetahui apa yang dibutuhkan rakyatnya. Jadi jangan sampai bikin program kerja, tapi bukan yang dibutuhkan rakyatnya sebenarnya, tapi hanya untuk mengedepankan kelompok tertentu ataupun golongan tertentu. Kalau aku menjadi presiden, aku akan membenahi masalah stunting terhadap bayi supaya bayi-bayi di Indonesia ini akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat dan memiliki sifat maupun karakter yang baik, karena kesehatannya ini dia sudah terjamin. Pertama sih pendidikan, kesehatan. Kenapa pendidikan? Karena kan Indonesia beberapa tahun ke depan kita tuh membutuhkan anak muda yang kuat dan anak muda yang berprestasi, tentunya untuk investasi masa depan kita di kemudian harinya.
Baik, kita sudah simak bersama tadi suara para generasi muda tentang impian mereka seperti apa sih sosok pemimpin bangsa ke depan gitu ya. Nah, kalau Pak Makin melihatnya bagaimana mengomentari tadi yang disampaikan oleh generasi muda ini? Ya, baik. Jadi masing-masing era itu membutuhkan pemimpin sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di era peralihan abad 20 ketika Indonesia akan merdeka itu, yang dibutuhkan adalah suara. Suara rakyat kita untuk menghadapi imperialisme, sehingga yang muncul adalah koran ya. Waktu itu yang pertama kali muncul adalah Medan Priayi namanya, Raden Mas Tirto Adisuryo yang memunculkan. Kemudian dari Surabaya pindah ke Batavia waktu itu ya. Nah, itulah yang dibutuhkan. Kemudian muncullah banyak sekali tulisan dari Abdul Rifai ya. Abdul Rifai itu orang Minangkabau ya, yang banyak menulis tentang Indonesia dari negeri Belanda ya, kemudian Raden Mas Noto Suroto ya, kemudian Bung Hatta dan Bung Karno itu sendiri. Itulah yang dibutuhkan, menyuarakan dan memberi mimpi bahwa merdeka itu mungkin. Dan untuk saat itu tidak mungkin. Bagaimana Belanda sangat kuat, punya segalanya, punya sistem, punya kekuasaan ya, dan punya teknologi. Sementara Indonesia negeri terjajah tapi Bung Karno mampu memberikan mimpi bahwa merdeka jadi itu mungkin. Jadi relevan juga dengan masa kini ya, tadi disampaikan oleh suara generasi muda bahwa mengetahui yang diinginkan rakyatnya. Diinginkan rakyat yang dihadapi itu apa? Gitu ya. Yang dihadapi itu apa? Kemudian di era Orde Baru, memang waktu itu yang dihadapi adalah tantangan ekonomi. Ekonomi kita harus stabil, secara politik juga sama. Dan kebetulan kita beruntung mempunyai pemimpin yang mampu menjawab itu dan bekerja sama dengan luar negeri, terutama dengan Amerika. Kemudian di era reformasi yang kita perlukan adalah demokratisasi. Demokratisasi ini bagaimana masing-masing rakyat dan semua golongan ini sejajar, sama dalam banyak akses pendidikan, akses ekonomi, dan juga akses politik tentu saja ya. Nah, tantangan saat ini ternyata tidak sederhana. Di samping tantangan globalisasi ya, kita sudah bersaing secara individu dan secara negara dengan bangsa di dunia ini, tetapi tetap saja kita menghadapi yang disebut integritas ya. Jadi kalau dulu tantangannya adalah melawan penjajah, sekarang adalah melawan diri sendiri. Godaan untuk tidak jujur, godaan untuk mengambil yang bukan haknya, eranya godaan lebih terbuka. Ini juga besar. Bahkan saat ini karena peran sosial media itu sangat besar, budaya instan ini sangat menggoda. Nah, ini orang tiba-tiba kaya mendadak. Kaya mendadak atau terkenal mendadak. Pemimpin karbitan, nah bisa juga kan. Kemudian menjadi pemimpin mendadak ya, dan ini sangat menggoda. Maka karena orang akan melakukan berdasar popularitas begitu ya. Betul. Kemudian orang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya tidak sesuai dengan norma-norma, atau ya tadi menurut penelitian CSIS tadi ya menggunakan simbol-simbol agama. Tapi ternyata ini sudah tidak lagi diminati oleh masyarakat. Jadi era itu berganti, kebutuhan itu juga berubah, tetapi tetap saja kejujuran mulai dari era kuno, di era 2500 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, era sebelum kemerdekaan, tetap saja kejujuran ini sangat penting. Dan sampai hari ini kita masih tetap membutuhkan kejujuran. Kejujuran tetap menjadi hal yang penting dan prioritas begitu ya. Betul. Oke, saya ingin ke Pak Dirman. Pak Dirman, tadi Pak Makin sempat menyinggung soal pemimpin karbitan, tiba-tiba jadi pemimpin mendadak gitu ya, hanya karena popularitas, kemajuan teknologi kita dengan media sosial, maka popularitas itu menjadi lebih mudah untuk didapat. Nah, di era saat ini, jika masih ada pemimpin karbitan seperti itu, apakah memang itu bisa bertahan dalam jangka panjang atau hanya ya namanya karbitan ya sesaat itu saja begitu ya. Dan kemudian juga dikaitkan dengan apakah pemimpin yang sejati itu harus ditempa dengan proses yang sulit dan panjang begitu, Pak Dirman. Jadi tadi intinya kan yang disampaikan Prof. Makin tadi, pemimpin itu menggerakkan untuk merespon keadaan pada waktu itu. Jadi misalnya pada waktu kolonial ya menggerakkan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, apa yang dibutuhkan sekarang sebelum ke urusan karbitan tadi? Tadi ada di kita kan di dalam tayangan
menyampaikan problem real kan, pendidikan, kesehatan, stunting, kemudian mengharapkan ada terobosan itu diperlukan kemampuan menggerakkan untuk menyelesaikan semuanya. Bahkan dikatakan tadi yang bisa menggerakkan potensi pemuda, potensi anak-anak muda. Dan saya kira itu benar adanya. Nah sekarang bagaimana kalau ada pemimpinan karbitan yang dasarnya hanya popularitas atau dasarnya hanya karena siapa begitu ya? Menurut saya itu pasti akan tidak bisa bertahan tidak bertahan lama karena dalam jangka tantangannya panjang, gitu begitu nyata. Kemudian tadi peran medsos itu begitu kita lalai sedikit, itu keaslian kita akan muncul di publik. Jadi benar sekali untuk menjadi seorang pemimpin orang itu harus mengalami satu schooling, satu pendidikan, satu pematangan yang ditempa dengan pengalaman, ditempa dengan masalah, ditempa dengan tindakan-tindakan yang nyata. Jadi kalau kemudian tiba-tiba muncul hanya karena popularitasnya yang apalagi dipompa dengan cara-cara yang tidak wajar begitu ya, itu pasti akan ada masalah. Dan belakangan mungkin akan muncul masalah-masalah yang memang tidak dikendaki. Jadi kemampuan itu, kapasitas itu penting, dan kapasitas tidak bisa dikarbit, tetapi ditempa dengan pengalaman, ditempa dengan masalah-masalah, ditempa dengan berbagai hal yang merupakan ujian nyata bagi si tokoh tersebut. Nah, ada banyak cerita di mana orang dipaksakan untuk menjabat sesuatu peran, tapi kemudian tidak berhasil karena seperti dipaksakan. Jadi peran media sosial ini yang sangat terbuka tidak memberi tempat bagi pemimpin karbitan untuk yang hanya pencitraan gitu ya? Betul, apalagi tadi urusannya pencitraan itu sesuatu yang hanya masalah waktu akan terbuka begitu. Hanya masalah waktu, nanti juga akan ketahuan. Jadi pemimpin yang sejati adalah yang memang harus melewati tempaan yang begitu banyak, pengalaman, masa pembelajaran yang panjang, proses yang panjang begitu ya Pak Dirman. Oke, kita juga punya grafis berikut ini terkait dengan bagaimana membandingkan pemimpin versi generasi muda dan juga generasi senior. Kita lihat grafisnya berikut ini. Nah, ini dia. Pemula dan berpengalaman. Kalau yang pemula itu 25,2%, sederhana dan merakyat gitu ya. Tapi kalau yang berpengalaman tuh 24,2%. Sebenarnya selisihnya tidak terlalu jauh, 25,2 dengan 24,2. Kemudian tegas dan berwibawa untuk yang pemula 21,4. Kalau yang berpengalaman 24,3%. Kemudian pengalaman dan berprestasi 17,8. Kalau yang berpengalaman 19,2. Nah, jujur dan adil tetap ada nih ya, 6,9%. Nah, ini yang menarik nih, berlatar militer 2,3% bagi pemilih pemula. Kemudian yang berpengalaman 0,9%. Selanjutnya ada berpendidikan tinggi, figurnya bagus, pemikiran modern, dan juga lainnya. Kalau berbicara soal berlatar militer ini kan menarik ya. Pemula ternyata menginginkan gitu, 2,3% prosentasenya dibandingkan dengan berpengalaman 0,9%. Saya ingin ke Pak Makin. Pak Makin, mengapa justru pemilih pemula saat ini ternyata menginginkan yang berlatar militer? Waduh, tanda tanya besar nih, apa pemicunya? Karena mungkin generasi yang lahir tahun 2000 tidak mengalami bagaimana era Orde Baru. Generasi yang lahir tahun 70 mengalami trauma. Justru sebaliknya. Ya, jadi tidak menginginkan kita lagi. masih sangat ingat ya ketika era Orde Baru bagaimana militerisasi itu masuk sampai semua level. Yang namanya penataran P4, upacara bendera, kemudian keamanan ala militer itu mulai dari RT sampai tingkat sentral, tingkat Jakarta. Nah, generasi saat ini kan tidak mengalami itu. Ya, mereka baca buku tentu saja, tapi kan tidak mengalami. Nah, yang mereka bayangkan adalah militer ini mempunyai ketegasan. Nah, tapi kalau jujur saja, memang kepemimpinan sipil di Indonesia sampai hari ini kok rasa-rasanya masih perlu banyak yang harus... Jadi faktor ketegasannya aja yang diinginkan dari sosok militer begitu? Tapi secara jujur memang kepemimpinan sipil saat ini itu ya memang masih perlu banyak untuk dibenahi ya. Sumber sipil saat ini kan organisasi ya. Dan juga dunia pendidikan, ini kan sumber sipil yang dan juga tentu saja yang disebut tadi ada istilah instan ya. Dan saya kira ini tidak sekokoh militer yang mempunyai pengalaman lama sekali dalam memimpin di Republik ini. Mulai dari era kemerdekaan itu sendiri sudah melibatkan militer,
Orde Baru yang 30 tahun sampai era reformasi. Jadi militer ini masih tetap memegang peranan penting dalam leadership. Sebetulnya memang yang menarik dari militer kan gini, tidak ada jenderal yang tidak pernah jadi kolonel kan, tidak pernah kolonel yang tidak pernah jadi letkol. Jadi cara naiknya itu tingkatannya teratur, memang ya, terlihat. teratur. Sementara sipil bisa lompat-lompat. Cuman sekarang ini kan sumber pasokan itu banyak sekali dari dunia bisnis, dari dunia pendidikan tadi, dari dunia organisasi. Jadi barangkali yang lebih dipentingkan adalah keragaman background itu. Nah, saya menyebutnya exposure pada 3 sektor ini penting. Sektor itu apa? Dari public sector, dari korporasi atau dunia usaha, kemudian dari pergerakan sosial atau civil society. Nah, kalau 3 orang itu memiliki kelengkapan pada exposure 3 sektor, saya kira cukup baik. Nah, militer salah satunya. Tapi saya sepakat dengan Prof. Makin tadi bahwa kita mengalami trauma cukup panjang. Bagaimana militerisme itu berpengaruh pada proses pemerintahan. Ya, gitu. ketegasannya menjadi kekerasan kah? Nah ini Sehingga bikin trauma. Tegas itu beda dengan keras ya. Tegas itu tidak harus membentak-bentak. Tegas itu tidak harus dengan kekerasan seperti gaya militeristik itu. Dan karena itu mungkin saja di antara anak-anak muda menganggap bahwa kalau supaya pemimpinnya tegas itu harus datang dari militer. Tapi sebenarnya tidak begitu. Nah, sekarang yang penting adalah figur yang muncul itu punya nggak keragaman background, artinya melalui berbagai tadi tempahan pengalaman gitu ya, atau linear. Nah, meskipun dia seorang jenderal, tapi kalau linear menurut saya tidak menarik karena backgroundnya hanya di militer. Tapi kalau seorang sipil, meskipun dia seorang sipil, tapi kemudian pernah di pemerintahan, pernah di pergerakan, pernah terekspos pada dunia usaha, barangkali itu baik juga. Jadi kaya pengalaman gitu ya. Betul. Nah kembali tadi kita tidak ingin ada pemimpin yang instan muncul hanya gara-gara popularitas, siapanya siapa atau popularitas. Itu yang menurut saya berisiko gitu. Berisiko untuk jangka panjangnya begitu ya. Oke, kita lanjutkan Visi Negarawan usai jeda. Pak Makin, nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami bersama di Visi Negarawan Mencari Pemimpin Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan Mencari Pemimpin Bangsa. Kita lanjutkan diskusi. Pak Makin tadi sepertinya juga ingin menambahkan gitu ya. Tapi saya ingin bertanya soal kelihatannya kan kandidasi begitu ya dalam proses demokrasi kita itu tidak terlalu bertambah banyak. Orang-orangnya sepertinya itu-itu saja. Sebenarnya problemnya itu di mana sehingga tidak bisa memunculkan pemimpin-pemimpin baru, calon-calon baru di proses demokrasi kita? Saya kira tidak hanya di Indonesia, di Jerman pun setelah Angela Merkel pergi juga sulit mencari profil seperti Angela Merkel. Sama juga di Amerika, setelah Obama pergi ke Donald Trump. Dan kita bisa saksikan bagaimana menurunnya policy dan bagaimana keperpihakan Donald Trump dan bahkan karakter egoisme individu saja itu tidak terpenuhi. Kemudian ke Joe Biden. Dan saya kira orang tetap merindukan profil seperti Obama dan seperti Bill Clinton atau seperti Reagan ya. Artinya leadership ini mengalami krisis secara global saya kira. Ada yang salah mungkin dalam sistem demokrasi liberal yang harus kita hati-hati. Salahnya di mana sebetulnya, Pak Makin? Saya kira mungkin karena sistem di dalam partai demokrasi liberal itu sendiri, di mana ada ketertutupan, mobilitas dari bawah ke atas ini agak sulit. Saya kira itu sudah banyak diteliti. Harus dekat dengan pemilik partainya, baru bisa mencalonkan diri begitu ya? Iya. Jadi mobilitas ini sepertinya kita terbuka, tapi faktanya saya kok tidak yakin itu. Adanya mobilitas ya, secara cepat dan secara fair. Dan itu tidak hanya di Indonesia loh ya. Di tetangga kita di Filipina juga mengalami yang sama ya. Keluarga Marcos juga masih tetap powerful sampai saat ini. Kemudian di Malaysia tetangga kita tetap saja figurnya itu saja ya. Dan Jerman sampai sekali usia lagi. 90 tahun bahkan kalau di Malaysia.
Betul ya. Jerman saat ini sedang mengalami ya kurang lebih penurunan kepercayaan publik kepada figur yang baru muncul. Dan Amerika siapa? The next presiden juga mengalami hal yang sama. Ya. Kalau spesifik Indonesia, tadi kan lebih banyak ke globalnya, tapi kalau spesifik ke Indonesianya, apa penyebabnya? Apakah juga tadi sistem partainya atau ada faktor-faktor lainnya nih? Sekaligus kita juga harus realistis ya. Satu sisi memang kita harus idealis bahwa pemimpin itu harus seperti Astabrata, 8 kebajikan, atau seperti Plato, Republiknya, atau seperti Al-Farabi dalam Madinah Fadilah, yaitu negara yang ideal, negara yang bahagia. Tapi sekaligus kita realistis lah. Realistisnya apa? Faktanya di Indonesia tidak ada pemimpin yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Pemimpin memang mempunyai kelebihan. Hanya milik Allah, Pak Makin. Bung Karno memang hebat. Tetapi faktanya juga ada banyak kritik ya. Tidak hanya dari luar, para cendekiawan luar negeri, tapi juga cendekiawan dalam negeri juga. Para ahli sejarah juga banyak menilai kekurangannya. Misalnya aspek ekonominya ya di akhir pemerintahan beliau. Pak Harto apalagi, terutama saya kan mengalami era Pak Harto ya. Betul, beliau mempunyai kelebihan dalam ketenangan, stabilitas politik, ya tetap dingin ya. Tetapi ternyata itu juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi resource ya, dan juga menciptakan elit-elit yang saya kira Jadi poinnya apa yang menghalangi, Pak Makin? Apa yang menghalangi calon-calon baru untuk muncul itu? Ya sekali lagi kita harus realistis ya. Memang hanya itu yang kita punya. Memang hanya itu yang kita punya. Hanya itu yang muncul ke hadapan publik yang berani gitu ya? Betul. Dan mari kita tidak hanya menilai kelemahannya, tapi mari kita lihat juga kelebihan-kelebihannya. Dan harus diingat loh ya, calon itu muncul tidak sendirian loh ya. Ada tim di balik itu. Ada tim di balik itu. Oke, Pak Dirman bisa menambah. Tim ini harus dinilai juga. Harus tidak hanya calonnya, memunculkan sosok figurnya yang dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa. Jadi yang pertama itu memang sistemnya tidak memberi ruang yang luas. Misalnya presidensial threshold yang mensyaratkan 20% itu memberi peluang yang tidak sehingga banyak. Membatasi begitu ya kandidasinya. Yang kedua memang kita belum melihat sistem di partai politik itu sistem terbuka. Misalnya dulu pernah diawali oleh Golkar dengan membuat satu konvensi tahun 2003. Itu praktek yang baik, tapi pertama hasilnya ternyata tidak digunakan dengan baik. Yang kedua tidak diteruskan. Nah kemarin kan Nasdem juga berencana bikin konvensi. Jadi rekrutmen terbuka adalah cara terbaik untuk memperoleh bibit-bibit unggul. Itu yang belum dilakukan oleh partai politik. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya ya tadi dengan melihat pada realitas lapangan. Ya memang harus ada dorongan bagi orang-orang baik, orang-orang yang punya integritas, punya kejujuran, punya kompetensi untuk mengisi ruang-ruang politik. Nah, sekarang ini kan Prof, kalau kita dengar kan ada idiom begini tuh, ada kata-kata begini. Lu kan orang baik, kenapa masuk politik gitu? Padahal sebetulnya politik itu adalah hulu dari seluruh kehidupan bernegara gitu ya. Jadi mestinya figur-figur terbaik itu memang mesti mengisi ruang politik karena mereka lah yang akan menentukan jalannya bernegara gitu. Nah, apa itu kriteria baik ya? Tadi karakter universal, kejujuran, kompetensi, visi, wawasan, kemudian juga kemampuan menggerakkan. Nah, itu adalah karakter pemimpin yang kita perlukan dan karena itu memang kita mesti mendorong dengan sengaja untuk supaya orang-orang yang punya karakter seperti itu masuk ke dalam proses politik, bukan dan berani untuk memunculkan diri begitu ya sebagai salah satu figur. Saya kira kata berani itu kata kunci karena memang ternyata tidak semua orang-orang yang punya karakter itu cukup punya keberanian untuk menempuh risiko. Ya memang politik ini berisiko ya. Kita mengalami sendiri bagaimana orang yang berbeda pendapat tuh dipersekusi begitu rupa. Tapi menurut saya upaya ini tidak boleh berhenti dan tadi dikatakan di mana-mana muncul krisis kepemimpinan, tapi sebaliknya saya ingin juga menyatakan bahwa puluhan tahun lamanya kita itu sebenarnya mengirim putra-putri terbaik untuk sekolah ke berbagai negara, sekolah dengan berbagai bidang, dan ternyata mereka juga sebetulnya potensi yang besar sekali untuk didaya gunakan. Nah itu yang barangkali kita bawa ke mainstream pengelolaan negara supaya negara ini diisi orang-orang yang memang sudah kita siapkan cukup lama gitu. Nah kembali sistemnya mesti ditata, kulturnya mesti ditata, kemudian tadi kita dorong
orang-orang muda, orang-orang yang punya pendidikan itu masuk ke dalam proses-proses politik seperti ini. Baik, kita sudah sampai di sesi akhir, jadi kita meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Pak Makin, silakan Pak Makin. Ya, saya kira saat ini yang kita perlukan itu tidak hanya prosedur ya, tidak hanya formalitas, tidak hanya birokrasi dan tidak hanya administrasi, tapi yang kita perlukan itu dari hati dan dari mental, dan itu juga dibuktikan oleh spirit rakyat kita. Rakyat kita menginginkan yang pertama ternyata kejujuran ya, bukan simbol, bukan simbol agama, bukan hal-hal lain yang saya kira itu sering diusahakan oleh para calon pemimpin kita, ternyata tidak ya. Dan mental demokratis, mental leadership, mental kekuatan, mental kebijakan, dan seperti nilai-nilai tradisional yang ada di Nusantara kita itu sudah penuh. Dan mari kita gali bersama-sama. Mari kita gali bersama. Oke, Pak Dirman silakan closing statement sekaligus pesan yang ingin disampaikan. Jadi bedanya pimpinan dan pemimpin itu, pimpinan dasarnya adalah kekuasaan, pemimpin dasarnya adalah karakter atau perilaku. Yang kita harus akumulasi, harus cari bersama-sama adalah para pemimpin. Yaitu orang-orang yang tadi punya nilai kejujuran, nilai kompetensi, nilai-nilai mampu menggerakkan dan juga punya visi. Karena itu penting bagi kita untuk terus berusaha melahirkan dan memperbanyak jumlah pemimpin termasuk dalam proses politik ini. Dan ini adalah kesempatan baik untuk menemukan kembali pemimpin yang kita butuhkan bagi negara ini melalui pemilu 2024. Kita dukung bersama begitu ya calon-calon yang ingin menjadi salah satu kandidasi di dalam proses demokrasi kita di Pilpres 2024 mendatang. Dan yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita hari ini, diantaranya pemimpin yang baik harus bisa menjadi teladan, yang dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat sesuai juga kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, bisa membaca begitu ya dan berikan solusi. Sekali lagi terima kasih atas insight-nya Pak Dirman, Pak Makin di Visi Negarawan malam hari ini mencari pemimpin bangsa. Dan pemirsa, saksikan Visi Negarawan minggu depan di waktu yang sama. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV